komunikasi yang membahas kesentuhan yang terkait dengan politik dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Jadi komunikasi ini nih berkaitan erat dengan penting dengan pemerintahan, kekuasaan dan kebijakan publik. Komunikasi politik juga disebut sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut ahli hukum yaitu Nurhadi Kantakawira, komunikasi politik yaitu pemikiran politik yang berkembang dalam masyarakat, mencakup pemikiran internal, asosiasi, lembaga dan sektor dalam politik pemerintahan. Fungsi komunikasi politik yaitu aspek totalitas, di mana fungsi komunikasi politik ini terkait erat dengan apa yang disampaikan oleh komunikator politik. Ada 3 bidang komunikasi politik. Yang pertama ada citra. Citra merupakan gambaran atau persepsi yang terkait aspek-aspek yang disampaikan oleh komunikator politik dan ditangkap oleh komunikan. Yang kedua ada opini publik. Opini publik ini terbentuk ketika komunikator politik menyampaikan gagasan, kebijakan, pesan, atau apapun kepada publik. Yang ketiga yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik ini didapatkan oleh komunikator politik ketika sudah ada opini publik. Nah, tujuan dari adanya partisipasi politik ini yaitu agar para komunikat politik ketika ada pemilu dapat ikut serta dalam kegiatannya. Untuk komunikasi politik ada retorika, agitasi politik, propaganda, public relation, kampanye politik, lobby politik, dan media massa. Yang pertama ada retorika. Menurut Aristoteles, retorika merupakan suatu seni berbicara atau seni persuasi. Yang kedua ada agitasi politik. Agitasi politik ini dilakukan oleh komunikator politik dengan cara menggerakkan atau membangkitkan kesadaran dari masyarakat. Mungkin caranya agak kontroversi dengan menciptakan kontradiksi yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada propaganda. Politikus mengarahkan pemikiran khalayak. Tujuan dari propaganda ini yaitu untuk mempengaruhi opini dari publik. Yang ketiga ada public relation. Public relation merupakan alat strategis yang digunakan oleh komunikator politik untuk membangun kepercayaan dan mengelola citra yang dimilikinya kepada publik. Selanjutnya ada kampanye politik. Kampanye politik ini bertujuan untuk memperkuat dukungan dari masyarakat. Nah, kampanye politik ini dilakukan pada masa-masa tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Selanjutnya ada lobby politik. Lobby politik ini dilakukan dengan cara berdiskusi dan bernegosiasi terkait kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik, dan sebagainya. Dan terakhir ada media massa. Media massa merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah sebagai proses penyampaian informasi yang berkaitan dengan politik. Nah, dari sana komunikasi politik dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah. Nah, sementara itu pemerintah juga dapat menerima aspirasi serta kritik dari masyarakat. Dengan komunikasi yang efektif pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif dan transparan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Apa sih komunikasi politik, terus tujuan-tujuannya dan bentuk-bentuknya. Nah, pada kali ini saya akan membawa studi kasus salah satu yang udah terjadi beberapa waktu belakangan, yaitu pada pemilu 2024, yaitu salah satu paslon 01 yang mana akan komunikasi politiknya pada kampanye pemilu 2024. Yang pertama yaitu pemanfaatan media sosial. Jadi untuk paslon nomor 1 ini menggunakan media sosial untuk melakukan kampanye berupa komunikasi politik, yaitu dengan memberikan misi-misinya kepada khalayak umum dengan menggunakan media sosial kayak Instagram, TikTok, ataupun X. Nah, di X itu mereka melakukan komunikasi politik dengan masyarakat, yaitu dengan membuka sesi diskusi, terus juga mereka tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan publik gitu kan. Nah, yang kedua adalah menggunakan narasi gerakan perubahan. Nah, di sana mereka menggunakan narasi politik yang bersifat persuasi, yang mana mereka mengajak masyarakat untuk memilih mereka gitu. Jadi mereka
lebih fokusnya tuh kepada gerakan perubahan, terus juga bahas-bahas isu-isu yang kayak isu-isu utama kayak pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial gitu. Nah dari situ mereka menggunakan komunikasi politik yang persuasif gitu kan, jadi orang-orang atau masyarakat itu bisa lebih berpartisipasi dalam membahas isu-isu tersebut gitu. Terus juga ada diskusi bara seperti Desa Kadis. Juga ini merupakan salah satu program dari paslon nomor 1 ini yang mana terjadi komunikasi dua arah gitu. Jadi si paslonnya ini berdiskusi dengan masyarakat gitu terkait isu-isu yang sedang dibahas gitu. Terus juga ada yang terakhir itu aktif membuka ruang diskusi. Nah itu juga salah satu komunikasi politik yang digunakan oleh paslon nomor 1, yaitu berdiskusi secara dua arah di kolom komentar di Instagram maupun di X. Saya Asya, saya izin bertanya mengenai propaganda dalam komunikasi politik. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa propaganda itu berperan sebagai pembentuk opini publik kan. Kalau dalam konflik antara Israel dan Palestina, kan ada yang namanya propaganda visual. Orang-orang tuh kayak cenderung menjual foto-foto anak-anak yang terluka atau foto-foto masyarakat sipil yang terluka, dan itu tuh dijadikan oleh propaganda. Apakah hal-hal tersebut bisa memang diperbolehkan atau ada batasan dalam propaganda? Terima kasih kepada Aja. Jadi pertanyaan poinnya itu di propaganda ya, saya sudah ekspresikan. Itu visual itu diperbolehkan nggak untuk menampilkan foto-foto seperti itu? Baik, terima kasih kepada Aja. Ada pertanyaan? Itu referensinya dari mana aja? Jangan kan nggak ada dicantumkan di depan siapa itu kayak polisi. Nah itu sebenarnya. Apalagi kan tadi bentuknya banyak ya, bentuknya ada PR, ada berkat, ngasih propaganda, kampanye, mereka memang dan sebagainya. Jangan tujuannya ada beda-beda tuh, ada bisa menyampaikan informasi jadi kayak Strategi komunikasi politik itu supaya opini publiknya itu opini publik itu kayak nggak terlalu meluas atau sesuai lah sama keinginan orang yang melakukan komunikasi politik. Baik, terima kasih kepada Balkis dan Fania yang bertanya kepada kelompok 1. Itu ada tadi Balkis nanya soal bentuk fungsi dan tujuan itu referensinya dari mana, dari perkataan ahli siapa gitu. Dan pertanyaannya itu ada nggak strategi politik, komunikasi politik yang bisa untuk opini publik itu nggak meluas tapi fokus ke satu, mengontrol opini publik. Baik, terima kasih kepada Jabakis yang sudah bertanya. Kalau masalah itu memang tidak diperbolehkan, tapi beberapa kali ketika saya lagi job itu tuh ada anak-anak Palestina tuh malah nge-live memang sama orang dewasa ada pendampingnya, tapi mereka tuh kayak saya nggak menjelekkan Palestina ya, dan saya juga nggak mendukung Israel, tapi di sepenglihatan saya mereka tuh kayak menjual kesedihan gitu loh sama orang Indonesia. Apalagi orang Indonesia ini kan orangnya kayak gampang sedih, dikit-dikit donasi gitu. Live untuk menjual kesedihan itu nggak boleh karena itu eksploitasi anak ya, dan dikatakan sebagai eksploitasi anak itu Tadi kali ya. Ya. Kalau menurut aku boleh atau tidaknya itu berdasarkan konteksnya, karena dalam beberapa berita pun ada yang namanya jurnalisme sastrawi atau berita-berita yang menjual kesedihan manusia, dan itu diperbolehkan saja. Terlebih kalau misalnya berbicara soal hak seseorang, korban yang tindas dan lain sebagainya. Permasalahan Dalam mempengaruhi opini publik, karena apa yang mereka sampaikan akan membuat opini publik tersebut kayak meluas gitu. Misalnya seorang menteri menyampaikan tentang kebijakan bla 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 bla. Nah, publik itu bisa saja beropini baik dan bisa saja beropini tidak baik. Nah, maka untuk itu seperti yang bilang Pak Taufan tadi, dalam berkomunikasi politik ini kita harus bisa mulut kita tuh menjadi kuncinya gitu. Kita harus bisa mengontrol apa yang kita bicarakan kepada publik, karena satu kesalahan saja yang kita lontarkan saat kita berkomunikasi dalam ranah politik, kita bisa membuat suatu permasalahan yang sangat besar di lingkungan kita, terutama di lingkungan politik. Komunikator politik. Baik, untuk materi selanjutnya itu politisi yang akan dijelaskan oleh pemateri. Pada pemateri dipersilakan. baik, selanjutnya kita masuk pada politisi. Seperti yang teman-teman lihat di depan. Jadi politisi itu adalah jalan dari politikus, di mana politikus itu adalah seseorang yang terlibat dalam politik dan juga termasuk dalamnya adalah ahli politik. Sedangkan menurut KBBI,
politisi itu berarti ahli politik, ahli kenegaraan ataupun orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik gitu. Dan ada beberapa tugas dan juga tanggung jawab dari seorang politisi. Yang pertama itu salah satunya ada menghubungkan informasi dari rakyat kepada pemerintah, terus juga menentukan kebijakan publik, serta juga meminta dan mengartikulasikan. Jadi pemuka pendapat itu tuh berasal biasanya dari kelompok elit atau public figure yang dimana pendapatnya tuh bakal dipercaya oleh masyarakat luas. Contohnya tuh misalnya ada aktivis di NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau saya nggak setuju nih sama kebijakan nih, nah teman-teman itu bergabunglah ke komunitas, lalu di dalam komunitas itu pasti ada aktivisnya yang akan menyalurkan pendapat itu dan akan berpol-pol yang akan menyuarakan pendapat kita tuh supaya didengar oleh ke atas gitu. Nah, kedua ada dua peran utama aktivis atau pembuka pendapat, yaitu tugasnya itu yang paling utama adalah yang pasti dia mempengaruhi dan meneruskan informasi politik ke masyarakat. Nah, dia nih meyakinkan nih masyarakat misalnya ada hal yang salah di dalam kebijakan pemerintah. Ini nih harus kita bukan kita lawan, cuman kita ingatkan kepada orang kaum elit itu bahwa ini salah nih, kebijakan ini tuh nggak pas untuk diterapkan kepada masyarakat kita. Pasti masyarakat yang bakal rugi itu adalah masyarakat yang golongan orang rendah atau golongan orang yang tidak berdaya, atau tidak orang yang tidak mampu menyuarakan aspirasinya. Nah, di sini adalah tugas mereka untuk mempengaruhi pendapat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak setuju sama segala macam atau nih teman-teman masuk ke dalam golongan orang yang oke-oke aja nih terhadap kebijakan pemerintah. Nah, itulah pilihan teman-teman buat teman-teman mau setuju dengan kebijakan pemerintah atau teman-teman menolak atas kebijakan tersebut. Salah satu caranya tadi adalah teman-teman bergabung ke dalam komunitas, dan di dalam komunitas itu ada meluas gitu, jadi tetap bisa terkontrol. Terus proses penyampaian informasi politik ini informasi yang berkaitan dengan politik ini dengan adanya komunikasi politik dapat menciptakan hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara komunikator politik dengan komunikat. Sebatas menyampaikan pesan, tapi juga berperan dalam membangun kesepahaman di antara masyarakat dan aktor politik. Lalu hal ini penting juga karena komunikasi politik efektif bisa memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Terus juga ada konsep dari terhadap opini publik dalam komunikasi politik sangat menarik untuk diperhatikan. Tujuan komunikasi politik yang berkaitan dengan partisipasi politik adalah hal yang penting dalam konteks demokrasi. Tingginya partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat aktif dalam proses politik yang tentunya mencerminkan kematangan demokrasi dan kualitas pemerintahan. Komunikasi politik ini juga menjaga dinamika politik yang sehat dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang harmonis. Dan saya Akbar dari komunikasi politik, tentunya komunikasi yang tidak jauh dari ranah politik. Dan salah satunya yang saya highlight adalah tentang halayak politik, di mana ada tiga hal yang ada di halayak politik yang telah dijelaskan teman-teman dari sebelumnya. Pertama adalah masyarakat umum, di mana kita adalah merupakan salah satu halayak politik yang bisa dibilang tidak terlalu awam atau tidak ingin terlalu dalam mengenal ataupun tidak mengenal sama sekali tentang politik itu sendiri. Kedua, ada yang namanya attentive public, atau sesuatu orang yang paham dengan politik tapi tidak menjadi organisasi atau lingkup dari politik itu sendiri. Dan selanjutnya adalah ketiga, ada yang namanya elit politik. Ini merupakan salah satu orang-orang yang sangat berpengaruh tentang kebijakan atau perubahan-perubahan yang ada di dalam politik itu sendiri, yang dikenal juga dengan elit politik. Desain tersebut yang untuk disebarkan luaskan, atau entah itu graphic designer dia, entah itu dia freelancer, ternyata itu berarti dia termasuk juga dong harusnya komunikator politik, karena dia juga memberikan pengaruh, akhirnya orang-orang ikut untuk menyebarluaskannya kayak gitu. Jadi masing-masing dari kita sebenarnya bisa gitu loh, menurut saya pribadi, jadi nggak mengotak-otakannya kayak gitu. Dan ini menarik karena saya juga membuka PDF dari e-book yang Pak Topan kirim. Itu tuh sebenarnya kita nih bisa, aku berharap sebenarnya kita bisa membahas tentang karakteristik message dan karakteristik untuk komunikator politik itu apa.
desain yang Indonesia gawat darurat itu termasuk sebenarnya. Nah itu sayang banget nggak ada dibahas di sini. Dan juga ternyata ada receiver pokoknya tentang faktor dari penerima atau yang kita bisa sebut sebagai khalayak pesan politik tadi, yang mana kalau yang di highlight di ebook ini yang saya temukan tuh ada dua, pre-existing political attitudes, yaitu sikap politik yang sudah ada, dan involvement atau keterlibatan. Yang kita kan makhluk sosial ya, makanya kita terlibat gitu. Cuman bedanya sekarang ada media digital, makanya memudahkan kita buat makin banyak lah gitu kan istilah-istilah atau kayak orang-orang yang akhirnya juga terlibat gitu dalam aktivitas politik itu, dalam pengaturan opini publik itu terkait isu yang sedang berjalan. Nah mungkin sebenarnya itu menarik banget sih buat digali-gali, membuat opini publik itu terbentuk gitu terkait isu yang sedang berjalan. Itu sih saya sedikit tambah. Ya, hak itu juga masih ada. Mungkin ada beberapa yang emang nggak bisa dikritik atau emang kayak satu arah aja. Mungkin cuma beberapa, dan beberapa lain itu juga ada yang berpihak pada masyarakat gitu. Adalah yang menguntungkan, mungkin semua kebijakan itu menyiksa rakyat. Nia, jawab pertanyaan lima kalian gimana kalian? Apakah ada tanggapan Ya, ada atau lain? pendapat yang lain gimana? Mau dari bang kalian dulu, apakah ada tanggapan atau kritikan gitu? Terus aktivis itu dibungkam gitu, posisinya dibungkam. Bagaimana menurut teman-teman? Dan kita lihat sekarang juga itu lagi berlangsung gitu kalau